sekali lagi Mas Romi, itu adalah satu panggilan Nabi. Sendiri ya. Terus terang saya, anak Dharma itu adalah sasana, itu adalah tempat kesetiaan Dharma itu berbakti. Nah, di situ Bener ya. Kalau saya ngomong notaris ya Pak ya. Jadi notaris, Bungam, sudah komplit semua karena mengangkat potensi daerah. Salah satunya Salah satunya ekonomi. Baik pemirsa, selamat pagi sahabat inspirasi. Kali ini kami berada di Pelemahan, tepatnya di tempatnya paguyuban Sasana Setia Dharma. Nah, di hadapan kami sekarang ada pendirinya. Beliau bernama Bapak Suprayitno. Nah, kita akan bincang-bincang pemirsa ya. Apa saja yang ada di paguyuban ini serta bagaimana visi misi program yang dibuat oleh paguyuban. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Nah, Rayu. Bapak Prayit ya, boleh tahu dan ceritakan kepada pemirsa tentang bagaimana paguyuban ini dulu sejarahnya Pak. Awalnya kok bisa namanya Sasana Setia Dharma Nusantara. Nah, boleh diceritakan sedikit Pak? Terima kasih Mas Romi. Jadi berawal kita itu melihat anak jalanan. Awalnya seperti itu sudah ada 15 tahun dari sekarang. Anak jalanan itu seandainya kita angkat, kita latih, itu grade-nya naik. Itu pertama. Dari sisi apa Pak kalau boleh tahu? Itu dia tuh sebenarnya kan biasa ngamen di bis. Ngamen di bis. Nah, kenapa kita ambil anak jalanan? Ini dari mencoba dari apa ya? Dari pandangan masyarakat sebelah mata. Kalau itu mau dididik, itu nanti akan cepat. Nah, perhitungan saya seperti itu Mas Romi. Oh gitu ya. Nah, tapi tidak semudah itu. Ya betul. Karena memang setiap anak berbeda gitu Pak ya. Betul. Nah, sampai kita adakan beberapa event itu. Muncul ide untuk punya paguyuban itu dari mereka itu. Tapi sekali lagi Mas Romi, ya. Itu adalah satu panggilan hati dari rakyat sendiri ya, secara pribadi. Terus terang saya pensiunan dari Kesedang Linmas Kota. Nah, saya perhitungan orang pensiun itu biasanya kalau tidak ada kegiatan itu cepet Mas Romi. Itu ya Pak. Nah, makanya saya salah satunya itu melakukan terhibur. Jadi saya mencari bagaimana saya itu selalu terhibur. Apa yang kita hadapi adalah saya itu suka, jadi senang. Karena hobi akhirnya tersalurkan gitu ya. Ya Pak. Dan saya bukan pelaku seni, tidak tahu gitu tangan ya. seni, tapi saya itu penikmat. Ini bedanya Pak Yet dengan yang lain mungkin ya. Ya. Tuh. Namanya paguyuban Sasana Setia Dharma ini, apakah legalitas secara hukum juga sudah ada Pak Yet? Kalau kami boleh tahu ya. Ya Pak Teguh. Jadi kita membuat nama itu lama. Ini semuanya kan nama itu harus bermakna. Jadi Sasana Setia Dharma itu adalah tempat kesetiaan Dharma itu berbakti. Nah, di situ. Bener ya. Kalau saya ngomong bakti bener. Betul, berbakti atau mengabdi. Nah itu makanya kita pengabdian itu kerja itu yang paling utama. Jadi di sana. Nah, alhamdulillah legalitasnya itu sudah ada sejak tanggal 20 Juni 2020. Ini pemirsa ya, sudah legalitas dari notaris ya Pak ya. Jadi notaris, Bungam sudah komplit semua. Ya maaf kita belum menyentuh pemerintah karena sampai hari ini karena kita masih juga menata karena kurang kesempurnaannya di paguyuban ini. Kita butuh teman-teman yang mendukung dan memikirkan tentang
paguyuban ini. Tapi sekarang sudah mulai banyak yang mendukung gitu Pak. Alhamdulillah. Kemarin juga ke ini Dalang Ageng Blitar itu juga gabung di sangat antusias. Jadi selama ini terus terang kita kemana-mana ya, termasuk di mana itu Sanggar juga Tepati itu sangat antusias. Karena apa? Ini adalah suatu wadah yang sifatnya bukan kedaerahan tapi itu nasional bahkan Nusantara. Itu makanya ada tulisannya di sini ya. Siap. Nusantara. Bukan hanya Indonesia tapi Nusantara. Jadi semuanya tercakup ya. Cakup. Nah, kalau boleh tahu Pak, tadi kan sudah dijelaskan mengenai sejarahnya. Nah, sekarang visi misi dari paguyuban sendiri apa sih Pak? Ya kita salah satunya ekonomi. Berarti tidak hanya seni dan tradisi ya, tapi juga ada visi lain. Karena mengangkat potensi daerah. Oh begitu. Salah satunya ekonomi, terus sosial, terus budaya, dan ini salah satu alat mempersatu bangsa. Oh, ini luar biasa pemirsa. Jadi semuanya tercakup gitu Pak. Tercakup. Mantap sekali. Nah, yang paling ini kan kalau di sini kan ada seni tradisi. Itu image-nya atau tafsirnya orang itu hanya seni-seni yang bayangan orang kan seperti itu Pak ini. Kenapa kita tradisi? Karena tradisi, di dalam tradisi itu adalah ada budaya. Di dalamnya gitu ya. Nah, makanya itu ya. betul. Makanya kita aluri budaya Kang Adiluhung. Tapi bukan hanya budaya Jawa enggak. Karena semuanya termasuk kita kemarin di Katanglingga, Kepulauan Riau. Sudah sampai sana Pak ya? Sampai sana. Jadi kita belum di sana pemirsa. Bahkan kita ke Natuna yang pulaunya untuk perebutan itu yang banyak ikan itu. Ya, ada program juga di sana. Ada. Ada itu tentang ekonomi kerakyatan. Mantap ya. Jadi kita ini Mas Robi nanti ada tim masuk tim dari Abadi itu kan tentang porang ya. Mengembangkan porang di sana. Kita sudah menghadap kepada wakil bupati sama dinas pertanian yang terkait di sana ya. Itu sangat antusias. Juga kepala desa yang ada di sana satu kabupaten itu sudah antusias untuk menyiapkan lahannya. Nanti kita latih di sana sekaligus penanaman awal di Natuna sudah kita siapkan ya betul. Jadi sudah kita siapkan bibitnya ya. Terus pelatihannya, nanti pupuknya kita juga, terus sampai nanti pabrikannya seperti apa, investor sudah ada siap. Disiapkan sampai segitunya Pak ya? Nah, sampai ekspor impornya kita sudah siapkan. Waduh, luar biasa gitu ya. Jadi kegiatan dan misi yang disampaikan atau ditata oleh paguyuban ini luar biasa. Dan kalau memang visi misinya seperti itu, program ke depan yang lebih lanjut apa yang mau dicapai? Ini mengangkat potensi daerah yang ada di Kediri. Itu ada sejarah sinden dan itu mau kita angkat karena di sana dalang itu pasti punya sinden. Nah, nanti di sudah yang penilai itu adalah ahli-ahlinya, termasuk mungkin kita ambil dari misi untuk menilai, terus dari modeling. Ya, semuanya diundang ya Pak ya? Diundang. Kita serahkan pada ahlinya, penilai itu, nanti legalitasnya itu paguyuban beserta kemungkinan nanti juga di situ ada legalitas ya, bahwa ini diakui, bukan diakui oleh dalang itu sendiri, tapi orang lain yang mengaku bahwa ini layak dan itu bagus. Nah, itu nanti juga kita kemungkinan dari dinas Dispora ya nanti tanda tangannya di dalamnya sana. Cuma ini masih penataan itu. Jadi konsepnya seperti itu.
Dan sebelum mengarah ke puncak itu, bulan Maret ini kita adakan seminar kemungkinan di Lotus ya. Waktu di Isumo. Oh, ya. Kebetulan kita juga ada termasuk anggota PHRI, itulah nanti yang akan juga mendukung kegiatan ini. Makanya kita mau tahu beberapa kegiatan dari paguyuban yang sudah pernah dilakukan apa saja sih Pak? Sebenarnya event-event itu sudah lama juga. Jadi mengangkat satu malam itu lima seni ya. Dalam satu malam. Ya. Terus beberapa kegiatan yang lain sosial, antaranya juga penyemprotan pembagian sabun. Sabun tangan yaitu kita muter. Jadi dulu itu juga dikhawatirkan ini mengumpulkan orang banyak. Tidak, kita pakai teknis setiap rumah, jadi kita yang muter setiap rumah itu datanya berapa kita kasih, itu diiringi dengan keroncong gitu waktu itu. Pakai musik ya. Musik ya. Itu juga pelatihan itu contohnya di Manding dulu juga ini pembuatan minuman bandrek yang selama ini di Kediri belum ada juga, terus dibuat di sana terus kute itu ya. Mau kita sebenarnya kita ada koordinasi yang bisa masuk ke supermarket. Nah, maunya sana bikin yang curah aja, nanti kita brandnya yang sudah ada izin itu. Rencana kita seperti itu. Ya, kita membantu seperti itu. Jadi paguyuban sudah banyak yang kita bantu sebenarnya. Tapi kadang-kadang Mas Romi ini maaf aja ya. Jadi kebiasaan dikasih itu akhirnya jaga nih. Iya, mereka tidak kreatif ya. Kurang kreatif. Ya, mau kita seperti itu. Itu juga di Natuna itu sudah ada koordinasi dengan Wakil Bupati sama Dinas Pertanian yang nantinya di sana tuh ini organisasi sama daun nilam. Karena apa? Terus terang di Natuna itu banyak limbah itu maksud saya barang itu mestinya bisa jadi uang, tapi tidak ada yang mengolah di sana. Gitu. Ya. Jadi paguyuban nanti juga arahnya ke sana Pak, itu untuk membantu masyarakat di sana. Membantu masyarakat di sana. Nah, jadi nanti kita diberi apa ya? Istilahnya suruh bikin program disondingkan dengan pemerintah, jadi tetap bekerja sama dengan pemerintah. Nah, itu alhamdulillah kita di paguyuban ini dipercaya oleh pemerintah daerah Natuna, Kabupaten Natuna itu lama itu mantap sekali. Nah sekarang dari sekian banyak hal yang telah kita bicarakan tadi Pak Irjen, ini pertanyaan terakhir ya. Harapan panjenengan sendiri dengan banyaknya kegiatan yang dibuat oleh paguyuban, nanti harapan kedepannya apa sih Pak dengan adanya paguyuban seni dan tradisi? Sebenarnya banyak Mas. Jadi salah satunya utamanya itu di sini ya. Jadi paguyuban ini netral, tidak bersifat politik, bukan salah satu aliran, tapi kita itu ibaratnya laut itu harus bisa menerima apa saja. Jadi yang jelek bangkai pun masuk di sana ini, dan tapi jangan salah. Di situ banyak potensi yang sangat manfaat bagi kehidupan manusia. Makanya tadi bicara mengenai sosial, politik, budaya, semuanya pun juga bisa masuk di dalamnya. Di dalamnya, betul. Jadi wadah jasa yang telah dibangun oleh paguyuban ini dan sekian lama menjadi sebuah paguyuban yang nanti kedepannya bisa mumpuni gitu. Bisa mumpuni. Jadi ini apa ya Mas Oli? Selama ini kan kita belum ada istilahnya proposal kepada siapapun
Seluruh kegiatan itu adalah dari paguyuban sendiri. Ya, alhamdulillah paguyuban bisa membantu. Belum pernah keluar ya? Belum pernah. Jadi paguyuban bisa membantu, yaitu alhamdulillah. Nggak tahu caranya seperti apa, tapi yang jelas itu bisa membantu Mas Robi. Ya, maaf belum bisa menyentuh pemerintah daerah atau pemerintah ya. Jadi kita sudah tahu banyak tentang bagaimana pengembangan dari paguyuban ini serta program yang dibuat ke depan, Pak ya. Ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Minimal kunci utama adalah mengangkat potensi daerah. Gitu ya. Dan nanti kedepannya juga masing-masing daerah juga akan ada cabang-cabang yang mau didirikan, saya dengar gitu ya. Ada, jadi kantor pusatnya itu rata-rata kalau berpikir kantor pusat kan Jakarta ya. Oh, sekarang kantor pusatnya harus lah. Kantor pusatnya di balik ya, di Kediri. Baik, terima kasih Pak Yud untuk waktu dan kesempatan pertama kita bisa bincang-bincang mengenai apa itu paguyuban, bagaimana programnya, visi misi dan sebagainya. Mungkin nanti di waktu-waktu tertentu kita juga akan ngobrol-ngobrol lagi Pak ya. Siap dalam kesempatan yang lain tentunya ya. Jadi saya ada satu pesan Mas Robi. Jadi paguyuban ini adalah suatu wadah untuk mewadahi apapun. Ini mohon untuk dimanfaatkan. Jadi tidak perlu takut dengan keberadaan paguyuban ya, Pak. Kita sangat terbuka ya. Kita sangat terbuka, manfaatkan ini mau tidak mau ini adalah aset diri, aset negara gitu ya. Iya. Untuk siapapun, baik dari pekerja seni, usaha ataupun dalam bidang-bidang lain yang ingin gabung di paguyuban ini bisa dipersilahkan. Bisa silakan. Sangat terbuka. Baik Pak Yud, terima kasih untuk waktunya dan kita sudah tahu banyak sedikit dari manfaat dari paguyuban ini ya. Yeah. Semoga program yang dibuat bisa sangat membantu masyarakat khususnya potensi daerah di Kediri. Amin. Baik pemirsa, sahabat inspirasi, kali ini kita bisa sedikit banyak cerita dengan Pak Yud selaku pendiri dari paguyuban seni dan tradisi Sasana Setia Dharma. Semoga tayangan ini bermanfaat, ambil hikmahnya dari hal-hal yang kita bahas tadi dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun gitu ya, dari keberadaan paguyuban. Semoga semuanya bisa berjalan baik dan sekian dari kami, salam inspirasi. Jangan sampai kau lelah berkarya, apalagi kau berbuat